Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our material. What is our material today? This is about degree of comparison. Apa itu degree of comparison? Degree of comparison adalah tingkat perbandingan. For your attention, there will 10 questions and I divided into 3 parts. Jadi akan ada 10 pertanyaan yang saya bagi menjadi 3 bagian. Dari nomor 1 sampai 3, 4 sampai 6, lalu 7 sampai 10. Seperti itu. What is degree of comparison? Degree of comparison is an adjective which is used to clarify the difference between two objects. Jadi, degree of comparison adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan di antara dua objek. Itulah pengertian dari degree of comparison. Okay, next one is with examples. Positive degree. Contoh dari positive degree itu adalah seperti Ali is as handsome as Rizal. My mother is as smart as my father. And the last one is Lita is as strong as Tari. Ini kan Ali is as handsome as Rizal. Jadi Ali ini sama gantengnya dengan Rizal. Dalam penulisan kalimat, kalian jangan lupa untuk menambahkan helping verb, yaitu setelah subjek ada is. Kenapa is? Karena merupakan nama orang laki-laki, seperti itu. Apa ciri dari positive degree yang menyatakan antara objek yang satu dan objek yang lainnya itu memiliki perbandingan yang sama, yaitu S kata sifat, di sini kata sifatnya handsome, lalu S itu menandakan ini sama. Ali is as handsome as Rizal. Jadi Ali di sini sama gantengnya dengan Rizal. Seperti itu. Oke, ini 3 soal pertama. Kalian bisa tuliskan dulu di buku kalian. Lalu nanti setelah mendapatkan 10 soal lainnya, kalian bisa jawab. Nah, sebelum itu, mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Oke, berikutnya adalah comparative degree. Ini adalah perbandingannya. Namun, harus ada aturan yang kalian taati dalam penggunaan ini. Yang pertama itu ada adjective which only have one syllable must be end with er. Jadi kata sifat yang hanya ada satu syllable diakhiri dengan er. Contohnya apa? Big menjadi bigger. Lalu thin menjadi thinner. Apa sih satu syllable itu? Satu syllable itu adalah satu suku kata. Di situ kan big, hanya satu big. Lalu berikutnya adalah adjective which have more than one syllable must be preceded with more. Jadi kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata menggunakan more sebagai maksud lebih. Jadi objek yang satu lebih dari objek yang satunya. Di sini beautiful. Jadi beautiful ada 4 syllables. Handsome ada 2 syllables. Diubah dari beautiful untuk perbandingan tipe ini menjadi more beautiful. Handsome menjadi more handsome. Lalu yang ketiga ada adjective which are end with
Y must be added with IER with mouth of Y. Jadi adjektif yang memiliki akhiran huruf Y diubah menjadi akhiran huruf IER untuk melebur huruf Y-nya itu. Contohnya, tidy menjadi tidier, early menjadi earlier. The last one, there are some adjectives which don't follow the above rules. They are called as irregular adjectives. Di sini maksudnya ada beberapa kata sifat yang tidak hanya menambahkan er atau ier atau more, tapi kata sifatnya itu berubah. Contohnya, ada good yang berubah menjadi better untuk menyatakan lebih baik. Lalu ada bad yang berubah menjadi worse. Nah, ini contoh kalimatnya. Di sini yang one syllable. Dina is stronger than Dinda. Dina lebih kuat dari Dinda. Strong hanya satu, jadi diubah menjadi stronger. Dan jangan lupa menambahkan is di awal objeknya, itu wajib. Lalu ini kata sifatnya yang telah diubah. Dan Dinda, ciri dari comparison degree, terdapat kata dan yang menyatakan dari. Di sini Dina is stronger than Dinda, yang artinya Dina lebih kuat dari Dinda. Lalu berikutnya more than one syllables. Ini contoh untuk yang suku katanya lebih dari satu. Andi is more handsome than Rizky, yang artinya Andi lebih ganteng dari Rizky. Ya, ingat ya, handsome, dua suku kata, jadi menggunakan more. Dan cirinya lagi, lihat ada kata than. Lalu, kata yang berakhiran huruf Y. Your room is tidier than my room. Your room is tidier than my room. Ya, ruangan kamu lebih rapi dari ruangan saya. Nah, kata tidy-nya itu diubah menjadi tidier, ya. Jadi huruf IER. Dan ingat ada verb-nya di sini, linking verb yaitu is. Ya. Dan di sini cirinya dan, yaitu untuk menyatakan dari. Lalu irregular adjective. Contohnya itu, I am better than you at cooking. Saya lebih baik dari kamu dalam memasak. Nah, di sini kata awalnya itu good. Karena dia merupakan irregular adjective, berubahlah menjadi better. Dan di sini jangan lupa dalam penyusunan kalimat adalah linking verb-nya yaitu am. Kenapa am? Karena subjeknya itu I. Ya. Karena yang dibandingkan itu adalah saya. Saya menggunakan am. Dan di sini seperti biasa kata than. Lalu yang dibandingkan. And this is your task for number 4 until 6. Ya, bisa kalian tulis lagi di buku kalian. Dan mari kita lanjutkan pembahasannya. Kalian bisa menjawab ini setelah menonton pembahasan ini supaya kalian tahu cara merubahnya. Lalu berikutnya superlative degree. Superlative degree itu yang menyatakan paling. Dan di sini juga ada rules must be obeyed. Jadi ada aturan yang harus kalian ikuti, kalian taati, yaitu the rules
are the first one is subjective, which only have one syllable must be added with EST. Jadi, kata sifat yang hanya ada satu suku kata diakhiri dengan EST. Big, ada satu. Big, satu. Lalu thin, juga satu, diubah menjadi biggest, lalu thinnest. Lalu the second one is injective, which have more than one syllable must be preceded with most. Jadi, kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata ditambahkan most di awal kata tersebut. Seperti beautiful yang memiliki 4 suku kata, lalu handsome yang memiliki 2 suku kata. Jadi untuk menyatakan paling cantik, diubah dari beautiful menjadi most beautiful. Lalu handsome diubah menjadi most handsome. Lalu the third one is adjective, which are and with y must be and with ist with multing of y. Jadi kata sifat yang berakhiran huruf y diubah menjadi berakhiran huruf i, e, s, t untuk melebur y-nya itu. Contohnya tidy, ya tidy huruf belakangnya itu y diubah menjadi tidiest, lalu early diubah menjadi earliest. Lalu the last one is there are some adjectives which don't follow the above rules. They are called as irregular adjective. Jadi ada yang merubah kata sifatnya itu. Contohnya itu dari good menjadi best, dari bad menjadi worse. Jadi karena merupakan irregular adjective, walaupun satu suku kata itu berubahnya itu berubah katanya itu dari good menjadi best, dari bad menjadi worse, dan menyatakan paling baik, terbaik, worst, yang paling buruk atau terburuk. Contohnya untuk superlative degree, yang untuk one syllable, Dani is the strongest in this class. Dani adalah yang terkuat di kelas ini. Dari strong, the strongest, karena dia satu diubah menjadi est. Ya, jangan lupa is-nya itu sebagai helping verb ya. Kalian sesuaikan dengan kata sebelumnya. Lalu the strongest yang menyatakan paling kuat atau terkuat. Lalu ini in this class. Cirinya itu kalau superlatif itu tidak membandingkan lagi dengan yang lainnya. Oke, lalu contoh untuk more than one syllables. Handsome ya 2 diubah menjadi most handsome. Jadi contohnya itu adalah Sahrul is the most handsome in this school. Sahrul adalah yang terganteng di sekolah ini. Ya, ini jangan lupa is, mengikuti kata sebelumnya yang merupakan Sahrul, jadi menggunakan is. Lalu berikutnya itu the most handsome yang menyatakan terganteng atau paling ganteng. Berikutnya itu kenyataannya paling ganteng di sekolah ini. Lalu berikutnya adalah huruf Y. Kata sifat yang huruf Y yang dilebur untuk menyatakan ter atau paling. Ya, seperti your room is the tidiest. Ruanganmu yang paling rapi, terapi. Lalu berikutnya irregular adjective. Contoh kalimatnya itu they are the best team in English debate. Jadi mereka adalah yang terbaik, tim terbaik pada debat bahasa Inggris. Lalu ini adalah 4 soal terakhir yang bisa kalian tulis lalu kalian kerjakan. Ditulis seluruh soalnya, lalu dijawab. Dan bagaimana cara menjawabnya? Oke, mari kita lihat. Di sini misalnya contohnya adalah Lita is dalam kurung strong, lalu ini ada bagian kosong dan tari.
Lalu yang nomor 2, Nurul is diligent. Ada garis kosong. Student in my class. Cara menjawabnya hanya tinggal kalian strong diubah menjadi stronger. Kenapa stronger? Karena merupakan satu suku kata strong, satu. Dan bukan merupakan irregular adjective. Jadi menggunakan stronger. Ya. Lita is stronger than Tari. Jadi yang tadi garis kosongnya itu kalian isi, kalian ubah menjadi stronger. Jadi mengikuti formnya. Kalian lihat kalimatnya. Ada is, then. Kenapa stronger? Karena isinya then. Ya, menyatakan. Yaitu berarti membandingkan antara objek yang satu dan lainnya. Itu contohnya. Lalu Nurul is dalam kurungnya itu diligent, diganti menjadi most diligent, the most diligent student in my class. Jadi kalau yang dipertanyaan itu kan diligent, yang dikurung diubah menjadi the most diligent student in my class. Yang artinya Nurul adalah siswa terrajin di kelas saya. Jadi diligentnya itu diubah mengikuti kalimatnya. Tentukan mana yang paling benar. Seperti itu. Jadi kalian lihat kalimatnya, tentukan yang cocok, yang benar untuk mengubah kata di dalam kurungnya itu ke bagian kosong tersebut. Okay, that's all my explanation. I hope my explanation will help you. You can watch over and over again. And good luck.